Oke, kita teruskan. Bagian-bagian jantung. Nah, ini gambaran umumnya. Ada katupnya, ada ventrikel kiri, ventrikel kanan. Tadi itu. Apa sih, Bu, ventrikel? Apa sih ventrikel kiri kanan? Nah, tadi kan dibilang bahwa ventrikel adalah bilik atau kamar tidur kalau di rumah. Ya. Lalu kalau ada ventrikel tadi bilang ada serambi apa itu? Atrium namanya ya. Jantung dibagi dua bagian yaitu kanan dan kiri. Nah, yang masing-masing terdiri dari dua bagian yaitu atrium dan ventrikel yang gue bahas barusan. Jantung bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru, di mana jantung kanan lah yang memompa darah ke paru-paru. Nah, itu dia. Jadi, jantung kananlah yang memompa darah ke paru-paru. Sedangkan jantung kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh karena jantung kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Berarti kalau yang kalimatnya tadi yang sebelah kiri memompa darah ke seluruh tubuh, berarti ini banyak kandung oksigen darahnya yang dari jantung sebelah sini ya, jantung kiri itu. Nah, kalau yang tadi yang kanan berarti tidak ada oksigennya, banyaknya karbon dioksida harus dibersihkan. Nah, disinilah bedanya dan fungsinya tadi yang melaksanakan adalah jantung kanan. Ingat, jadi jantung kanan kurang oksigen, yang jantung kiri banyak oksigen. Nah, ini diagram jantung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanya apa? Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, 4, 5 ya. Ini maksudnya nih. Satunya tidak ketik ya. 1 atrium kanan, 2 atrium kiri. Ventrikel kanan, ventrikel kiri, sekat kanan dan kiri, katup jantung kiri, katup jantung kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ini geser, Neng. Ini ketiknya salah ya. Jangan sampai nanti salah persepsi, maaf, ini salah ngetik aturan angka 1 sampai 7, di sini terketik 2 sampai 8. Atrium kanan jantung menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh, atrium kiri jantung menerima darah dari paru-paru, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Katup jantung pada masing-masing bagian jantung, atrium dan ventrikel adalah suatu katup yang berfungsi. Ini apa? Mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium yang secara normal. Darah mulai dari atrium ke ventrikel. Bunyi jantung yang bisa kita dengarkan melalui alat stetoskop atau melalui telinga. Nah, kayak dokter kan suka pegang stetoskop ya. Dek, dek, dek. Nah, itu ya, namanya itu stetoskop. Letak jantung di mana? Dalam rongga dada, dilindungi oleh rangka dada, yaitu tulang dada, tulang iga, dan tulang belakang. Jantung terletak dalam dada bersama dengan paru-paru, yaitu terdapat di antaranya. Posisi jantung berada agak sebelah kiri dari tulang dada. Jantung dibungkus oleh suatu lapisan disebut perikardium. Di antara pembungkusnya atau perikardium dan jantung terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung pada saat memompa. Nih, lihat proyeksi letak jantung. Ini gambaran agak ke kiri kan tadi ya. Nah, ini ada tulangnya pelindungnya. Cara kerja jantung, saat berdenyut, ruang jantung mendur, terisi darah disebutnya diastol. Makanya kalau dicek darah oleh pihak kesehatan, oleh menteri kesehatan, oleh dokter, ini ada sebut sistol dan diastol gitu ya. Nah, ini artinya. Diulang, setiap ruang jantung mendur dan terisi darah disebut diastol, selanjutnya jantung berkontraksi, memompa darah keluar dari ruang yang disebut
sistol. Misalnya 180/120 gitu kan. Nah, itu dia. Kedua saraf mundur dan berkontraksi secara bersamaan dan kedua belik juga mundur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dalam seluruh tubuh melulur melalui dua pena terbesar, sebutnya pena kapa. Menuju kemana? Ke dalam serambi kanan. Setelah itu antrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil disebutnya kapiler, melalui kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Makanya kalau dihembuskan suka ada tambahannya ya. Kalau apalagi di kaca, kayak berembun, nah itu ada kandungan karbon dioksida. Darah yang kaya akan oksigen atau darah besi mengalir dalam pena pulmonalis menuju ke serambi kiri, berdarah di antara bagian kanan jantung, paru-paru antara kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam serambi kiri akan dorong menuju bilik kiri yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Nah itu. Jadi pembuluh darah yang besar ya. Darah kayak oksigen disediakan untuk seluruh tubuh kecuali ke paru-paru. Ini dia. Pembuluh ada arteri, pembuluh darah ada pembuluh darah pena ya. Pembuluh darah arteri. 1. Tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. 2. Merupakan pembuluh yang liat dan elastis. 3. Tekanan pembuluh lebih kuat daripada pembuluh balik. 4. Memiliki sebuah katup, yaitu palpula semilunaris, yang berada tepat di luar jantung. Terdiri atas 1. Aorta, yaitu pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. 2. Arteriol, yaitu perjabangan arteri. 3. Kapiler. Nah, dalam kapiler ini ada diameter lebih kecil dibandingkan arteri dan pena. Berikutnya yang B, dindingnya terdiri atas sebuah lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. 6. Dindingnya terdiri atas 3 lapis, yaitu 1 lapisan bagian dalam yang terdiri atas endotelium. 2, maksudnya 2 dari bagian 6 ya. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastis. 6.3 atau bagian ketiga dari 6. Lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis. Pembuluh balik atau disebut juga pena. Di mana adanya? Terletak di dekat permukaan kulit. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Pena tuh ya. Tekanan pembuluh lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi. Terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit. Sebutnya palpula semilunaris. Ya. Berbentuk seperti bulan sabit, disebutnya palpula semilunaris, dan menjaga agar darah tak berbalik arah. Dari bagian mana aja nih? 1. Terdiri dari pena cava superior yang bertugas membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung. Yang kedua, pena cava inferior yang bertugas membawa darah dari bagian bawah tubuh
ke serambi kanan jantung. Ini tetap dari atas, dari bawah. Kalau udah keliling ke seluruh tubuh, pasti akan ke jantung, ke bagian serambi kanan. Kalau di rumah ada teras sisi kiri dan kanan, pastilah yang baru pulang dari jalan-jalan melaksanakan tugasnya akan melalui serambi kanan jantung. Ya, gerbangnya ini nih. Kemudian yang 5.3, Ibu 5 dari mana? Ini dari sini kan. 1, semennya letaknya. 2, dindingnya. 3, tekanannya di mana terdapat yang kelima ini. Nah, ini 5.3. Vena cava pulmonalis disebutnya. Tugasnya apa? Membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Nah itu. Jadi vena tanpa pembuluh balik T diulang, ada vena cava superior, vena cava inferior, vena cava pulmonalis ya. Ini dia. Ini arteri kecil, ini mah vena. Nah, lihat. Katupnya ini ada endoteliumnya, ada otot polosnya, ada jaringan ikat. Terasa endotelium. Nah, kalau di arteri ini endoteliumnya, ada otot polosnya, ada jaringan ikat. Bedanya ini tanah panahnya ke dalam sel. Kalau ini keluar ya. Oke, teruskan ya. Jadi macam peredaran darah beda-beda. 1,